Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahati qali ma syaa Allah wa syaa fulan. Di sini bab menerangkan makruhnya mengatakan ini adalah perkara yang telah dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki fulan. Wah, ini enggak boleh katanya, makruh. An Hudzaifah dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata baginda Nabi, la taqulu janganlah kalian berkata masya Allah wa syaa fulan. Ini perkara yang telah dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki fulan, sehingga kaya-kaya fulan itu adalah sekutunya Allah. Itu enggak benar kata-kata. Walaupun dalam hati maksudnya benar, tapi kata-katanya ini enggak benar. Itu adab, enggak ada adab dan seperti itu. Walakin tetapi qulu katakanlah masya Allah, ini adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma syaa fulan, kemudian telah dikehendaki oleh fulan. Ada ini begini, ini mempunyai arti itu fulan, kehendak fulan itu atas kehendak Allah gitu loh. Arti ini lebih jelas kata seperti ini. Abu Daud bi isnadin sahih. Jadi atau kehendak fulan itu mengikuti kehendak Allah. Jadi apa-apa pembicaraan itu jangan lupa dengan adab. Ini siapa yang membuat ini? Ini yang membuat Gusti Allah sama tukang. Ya. Ini yang membuat adalah Allah sama saya. Emangnya Gusti Allah itu apamu? Nah, paham tak? Ini yang membuat siapa? Yang membuat Allah, saya digerakkan oleh Allah untuk buat ini. Saya hanya digerakkan oleh Allah, tapi saya tidak membuatnya. Kayak-kayaknya saya membuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Babu karahatil hadis, ini bab menerangkan makruhnya berbincang-bincang. Ba'dal isya, istilah isya al-akhirat yang akhir. Ada isya itu ada isya awal, ada isya akhir. Kalau isya awal itu maksudnya adalah maghrib. Sedangkan akhir itu adalah maksudnya yang isya ini. Wal muradu yang dikehendaki bihi dengan hadis yaitu bicara yang makruh. Al hadisu adalah bicara. Alladhi ngobrol. Alladhi ngobrol yakunu yang ngobrol itu mubah fi ghairi hadzal waqti, di selain waktu ini. Jadi pembicaraan mubah di selain waktu isya, kalau itu dibicarakan waktu isya jadi makruh. Karena itu adalah waktu yang cepat istirahat supaya bisa bangun tahajud. Jadi orang itu artinya ya kalau tidak ada hajat itu habis isya itu segera saja tidur. Biasanya kalau orang itu habis isya enggak tidur, itu semua pekerjaan sholat tahajud tertinggal, sholat subuh tertinggal, masuk kelas juga tertinggal. Masuk kelas tertinggal. Itu bicara loh, ngobrol perkara mubah itu. Apalagi HP-HPan sampai malam-malam. Oh sudah pasti enggak tahajud dan juga enggak sholat subuh, enggak masuk kelas. Ya seperti itu. Itu tergantung apa yang dia lihat. Perkara mubah saja jadi makruh karena di situ itu juga ini tapi ada hikmah lagi, satu hikmah. Itu kalau orang itu cepat tidur sebelum jam 12, jadi jam 10 sudah tidur atau sebelum jam 12, di situ itu adalah waktunya detoknya hati. Pembersih hati. Orang yang tidur sebelum jam 12 itu hati, livernya itu jadi bersih, jadi sehat. Tapi orang yang banyak melek malam,
itu nggak pernah tidur, itu nanti jadi rusak tubuhnya, nggak pernah istirahat. Jadi hati itu atau liver itu juga perlu waktu untuk mengeluarkan racun-racun kotoran. Kalau perutmu juga perlu waktu untuk mengeluarkan itu sampah-sampah itu. Untuk pagi biasanya. Kamu pagi apa sore? Ya, pagi sore malam. Makannya banyak ya pagi sore malam. Hati pun juga begitu, perlu dibersihkan. Dan hati itu akan membersihkan diri ketika atau maksudnya liver itu loh. Itu akan membersihkan diri itu ketika kita ini dibuat istirahat sebelum jam 12, jam 10 begitu. Itu jadi baik. Jadi sehat. Dan nanti kalau jam 3 atau jam 2 salat tahajud. Insyaallah ya. Wa fi'luhu wa tarkuhu sawa. Dan perkara ini ada berbuatnya dan meninggalkannya adalah sama. Ini di selain waktu ba'da isya. Betul-betul mubah. Maka kalau dibicarakan waktu ba'da isya, maka itu jadi tidak mubah lagi. Kayak jagongan, minum-minum kopi, sudahlah tidak ada gunanya loh. Ini yang tidak ada menggunjing orang Islam loh. Ngerasani itu beda lagi, itu dosa udah. Itu yang mubah saja itu jadi makruh. Fa amal hadis anapun pembicaraan muharram yang diharamkan awil makruh atau yang makruh di selain waktu ini fi ghairi hadzal waqti di selain waktu ini fahuwa maka keharaman dan kemakruhannya fi hadzal waqti dalam waktu ini yaitu ba'da isya asyaddu adalah lebih kuat. Tahriman keharamannya wa karahatan dan kemakruhannya. Kalau selain ba'da isya makruh dibicarakan ba'da isya lebih makruh lagi. Dan selain ba'da isya itu haram seperti menggunjing orang Islam, maka setelah isya maka lebih haram lagi. Amal hadis anapun hadis fil khairi di dalam kebaikan, pembicaraan fil khair dalam kebaikan kam mudzakaraatil ilmi seperti mudzakarah ilmu ba'da isya kita masih mutalaah, mudzakarah ilmu. Wa hikayatus shalihin dan ceritanya orang-orang yang saleh, wa makarimil akhlaqi dan akhlak-akhlak yang mulia, wal hadis dan pembicaraan ma'adhaifi beserta tamu dengan tamu, wa ma'atalibi hajatin dan dengan orang yang minta hajat, minta dipenuhi hajatnya. Wa nahwi dzalika dan semacam mereka fala karahata maka tidak ada kemakruhan fihi di dalam pembicaraan. Nah, dibicara urusan ilmu, bicara urusan amal soleh atau ceritanya orang-orang soleh itu. Bicara urusan akhlak atau bicara karena ada tamu atau bicara karena ada orang yang hajat kepada kita untuk diselesaikan masalahnya, itu bal huwa mustahabun, sebaliknya itu adalah pembicaraan yang mustahab, dapat pahala. Wa kadzalika hadis menungkap demikian juga pembicaraan li'udrin karena ada satu udzur atau alasan, wa aridin dan satu perkara yang datang la karahata bihi maka tidak ada kemakruhan di dalam pembicaraan. Ada perkara datang mendadak, itu ada suatu perkara datang mendadak akhirnya perlu dibicarakan. Nah, ini sudah pengen tidur, ba'da isya, tahu-tahu datang ini ada masalah tuan. Apa? Lah, ini fulan hilang. Loh, hilang di mana itu? Enggak tahu. Azamnet kali. Allah. Itu bicarakan. Bagaimana siapa ini yang harus datang ke sana untuk usuli, untuk mengambil. Itu enggak apa-apa, tidak makruh. Maka tadhaharat dan sungguh telah saling kuat menguatkan al-hadis wa hadis-hadis as-sahih dan sahih ala kulli ma atas setiap perkara zakartu yang aku sampaikan. Ini ada penguatnya, itu apa yang saya katakan tadi, itu ada hadis-hadis sahih. Karena Nabi itu kadang-kadang juga bicara urusan agama bersama Abu Bakar dan Umar sampai pagi, itu pada isya padahal. Itu karena apa? Karena ada urusan agama, urusan perjuangan perlu dibicarakan. Tidak terus-menerus, tetapi memang kadang-kadang begitu.
An Abi Barzah dari Abi Barzah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah yakrahu tidak menyukai an-nauma tidur qabla isya sebelum isya wal hadisa dan berbincang-bincang ba'daha setelah isya muttafaqun alaih. Wa Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla beliau salat al-isya fi akhir hayatihi di akhir hayatnya. Falamma sallama ketika beliau salam, qala maka beliau berkata, ara'aitakum tidakkah kalian tahu? Nah, segitu saja artinya. Ara'aitakum tahukah kalian lailatakum malam ini, hadihi yang malam ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin maka sesungguhnya di atas permulaan 100 tahun layaku tidak lagi masih tinggal mimman dari orang huwa yang orang itu ala dhahril ardi di muka bumi al yauma hari ini ahadun seorang pun muttafaqun alaih. Tahukah kalian? Nah, ini nanti sampai awal tahun 100 tahun orang hari ini tidak ada yang hidup lagi. Orang yang hari ini masih hidup itu tidak ada lagi. Itu sudah ganti generasi di awal 100 tahun nanti. Muttafaqun alaih. Berkata Nabi di hari Nabi bicara itu maksudnya. Nah, betul habis itu semua. Wa Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu annahum Sayyidina Anas annahum sungguhnya para sahabat intadharu mereka menunggu an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'uhum maka telah mendatangi baginda Nabi telah mendatangi mereka. Faja'ahum qariban min syatril laili fa shalla bihim. Faja'ahum maka Nabi mendatangi mereka qariban mendekati min syatril laili separuh malam. Berarti hampir jam 12. Mereka masih nunggu untuk salat Isya. Fa shalla maka baru Nabi salat bihim bersama mereka. Yakni al-Isya yaitu salat Isya. Nanti habis adzan Isya mereka menunggu Nabi qomat. Nabi iqamah itu sampai lama hampir separuh malam. Jadi hampir jam 12. Cocok ya. Qala maka berkata baginda Nabi, qala berkata Sayyidina Anas, summa khatabana kemudian baginda Nabi menasihati kami, mengkhutbahi kami. Faqala maka beliau berkata, ala ketahuilah innan nasungnya para manusia qad shallu mereka telah salat semuanya. Sedangkan kalian summa raqadu kemudian telah tidur semuanya. Wa innakum sedangkan kalian lang tazalu tidak hentinya kalian fi salatin dalam salat mang tadartum selagi kalian masih menunggu as-salata salat. Ruhul Bukhari intidarus shalah itu seperti salat. Paham ya? Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله.